Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Ibrahim, NIM 3114286. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman lintas budaya yang diampu oleh Bapak Herman Didipu SPD MPD. Selamat datang di Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia, yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timur Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, yang sebagian besar pulau tersebut tidak berpenghuni. 5 pulau besar di NTT dikenal dengan nama Floba Morata, yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil ini resmi menjadi provinsi pada tahun 1958. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Dalam peraturan tersebut, NTT dipecah menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Bali. Pada awal diresmikannya NTT menjadi provinsi, wilayah administrasi NTT terdiri atas 12 daerah, kabupaten, atau kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019, yaitu Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di bagian barat Pulau Timur. 86 bahasa daerah yang digunakan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ada 11 bahasa daerah yang terancam punah karena sudah jarang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Suku di Nusa Tenggara Timur. Penduduk Pulau Timur, baik yang tinggal di wilayah Indonesia maupun wilayah Portugis, terdiri dari beberapa suku bangsa khusus. Suku-suku di Nusa Tenggara Timur diantaranya ada suku Aboy, suku Atoni, suku Komodo, suku Sabu, suku Timor, dan suku Sumba. Jenis kebudayaan Nusa Tenggara Timur sangat beragam. Di antaranya yang pertama yaitu pakaian adat Nusa Tenggara Timur. Nah, mengenal pakaian adat Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada pakaian adat suku Rote. Tak hanya itu, busananya yang satu ini memiliki topi yang dinamakan tilangga dengan bentuk menyerupai topi sombrero dari Meksiko. Penutup kepala ini cukup unik karena terbuat dari daun lontar kering dan menjadi simbol kewibawaan dan kepercayaan bagi kaum laki-laki. Ada pakaian adat suku Helong. Suku Helong adalah kelompok adat yang tinggal di Pulau Timau dan Pulau Semau. Busana tradisional suku Helong bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yakni pakaian untuk perempuan dan laki-laki. Ada pakaian adat suku Sabu. Pakaian adat NTT berikut ini berasal dari suku Sabu yang tinggal di Pulau Hairau atau Kabupaten Kupang. Ada pakaian adat Sumba. Pakaian adat NTT ini berasal dari suku Sumba yang tinggal di Pulau Sumba. Berikutnya ada pakaian adat suku Dawan. Busana ini berasal dari suku Dawan dan memiliki nama baju amarasi. Adat suku Lio. Suku Lio adalah salah satu suku tertua yang ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tenggara Timur memiliki berbagai macam rumah adat. Di antaranya rumah adat Musalaki, rumah adat Mbaruniang, rumah adat Umekabubu, rumah adat Lopo, dan rumah adat Sumba. Nah, berikut ini foto-fotonya. Nusa Tenggara Timur juga memiliki beragam macam makanan khas.
Nusa Tenggara Timur juga memiliki beragam macam senjata. Ada senjata surik atau sundu. Bentuk dari pedang surik sendiri terlihat seperti keris tetapi tidak memiliki lekukan. Merupakan senjata yang bentuknya seperti golok atau juga parang dan banyak digunakan oleh masyarakat Sumba. Lamaholot. Bentuk dari tombak ini cukup panjang dengan bagian ujung tombaknya diberi besi batangan atau juga beton dengan bentuk yang pipih. Yang terakhir ada senjata kalaweng dan kapak. Ada juga alat musik yang berada di Nusa Tenggara Timur yaitu Foi Doa, Knobek Habetas, Leko Boko, Nuren, Prere, Sasando, Sunding Tongkeng, Tobu, Toto Buang, dan Heo. Keunikan-keunikan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ada sei daging asap khas rote. Pengasapan ini merupakan salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mempertahankan kualitas daging sapi. Keunikan lainnya yaitu aksara lota. Tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Nende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan lota. Penggunaan terbesar aksara lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Keunikan lainnya yaitu ada kesenian tari bonet. Tari bonet menjadi salah satu tarian yang selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat komunal, yang berkaitan dengan adat istiadat dan tradisi suku Dawan di Nusa Tenggara Timur. Keunikan lainnya yaitu ada upacara Bijalungu Hiu Pana. Bijalungu Hiu Pana adalah sebuah upacara adat yang diselenggarakan warga Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Keunikan lain ada yaitu Ritus Pasola, merupakan upacara ritual masyarakat yang menganut kepercayaan Marapu di Sumba bagian barat untuk merayakan musim tanam padi. Itulah beragam keunikan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur memiliki keistimewaan tersendiri. Tak hanya terkenal dengan keindahan lautnya, Nusa Tenggara Timur juga dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Bukit. Julukan ini disematkan karena Nusa Tenggara Timur memiliki total 550 pulau yang tersebar di luas daerahnya. Provinsi yang beribu kota Kupang ini memiliki 3 pulau besar yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timur Barat. Hal yang tabu di Nusa Tenggara Timur, yaitu larangan perkawinan. Larangan ini tidak hanya berlaku pada suku-suku asli yang berdiam diri di suatu wilayah tersebut saja, melainkan pendatang dari suku lain yang turut hidup dalam suatu wilayah seperti suatu desa tertentu akan terkena aturan larangan nikah ini. Saya akan ceritakan sedikit tentang sejarah awal adanya larangan perkawinan ini. Menurut masyarakat Alor yang berada di desa Dulolong, yaitu ketika kakek moyang mereka yang bernama Bapak Nai sebagai orang pertama yang membuka lahan desa babat desa tersebut. Kemudian Bapak Niai menikah dan memiliki 4 orang putra. Kemudian putra pertama diberi nama Kanai, putra kedua bernama Romanai, ketiga bernama Kadafunai, dan putra terakhir bernama Dopunai. Dari keturunan Bapak Nai ini membentuk 4 suku besar klan di desa Dulolong. Aturan larangan perkawinan ini secara otomatis juga tidak boleh dilakukan dengan saudara satu marga. Akan tetapi terdapat pengecualian apabila 2 orang yang bersaudara terdiri dari laki-laki dan perempuan yang telah memiliki keturunan. Ketika anak dari mereka ingin menikah saudara sepupunya atau anak dari bibi, maka diperbolehkan oleh adat.